Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, Safinat Naja, yang akan menjadi moderator untuk pembahasan materi tentang mengupas tuntas mikroskop Word yang akan disampaikan oleh para pemateri, diantaranya yang pertama Novanda Fani, yang kedua Muhammad Hasan Bakri, yang ketiga Siva Lailia, keempat Hana Zahia, yang kelima Nauratul Mufidah, keenam Zafira Ainun, dan yang ketujuh Lutfi Rahmawati. Kepada para pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Safinatun atas moderatornya. Next. Mbak Ana, next. Di PPT ini kami akan menjelaskan pertama pengertian, kedua fungsi dan kegunaan, ketiga fitur toolbar, keempat fitur dalam toolbar. Next. Pertama pengertian. Next. Pengertian menurut Technology Microsoft Word adalah program pengolah kata yang memiliki tujuan untuk membuat dokumen teks yang dapat disimpan secara elektronik, dicetak di kertas, atau disimpan dalam format PDF. Microsoft Word sendiri sangat populer di dunia. Mempelajari Microsoft Word memang perlu dilakukan oleh semua orang. Pasalnya, program yang satu ini akan sangat memudahkan pekerjaan atau pembuatan tugas yang berhubungan dengan pengolahan kata. Menurut Core, Microsoft Word atau yang dikenal dengan Word adalah perangkat lunak pengolah kata dan menjadi salah satu produk unggulan dari Microsoft. Menurut Envato Tools Plus, Microsoft Word didefinisikan aplikasi yang bisa digunakan untuk memproses, memformat, menyimpan, mencetak, dan berbagai dokumen yang berbasis teks. Microsoft Word sendiri menjadi salah satu program pengolahan kata yang paling banyak digunakan di dunia. Hal ini didukung oleh pernyataan Rocky Post bahwa Microsoft Word telah diinstal pada lebih dari 1 miliar perangkat di dunia. Salah satu faktor yang membuat program ini sangat populer yaitu kemudahan yang ditawarkan. Selain itu, berbagai fungsi Microsoft Word tidak hanya bisa dinikmati oleh sistem operasi Windows saja, tapi juga Mac. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua, fungsi dan kegunaan. Next. Fungsi secara umum yang pertama, pembuatan dan pengeditan dokumen. Penggunaan bisa mengerti kata, kalimat, dan paragraf. Pada saat melakukan kesalahan, pengguna bisa mengedit, memperbaiki yang salah. Yang kedua, menformat dan menyimpan dokumen dengan menggunakan huruf tebal, miring, atau diberi garis bawah. Selain itu, pengguna dapat menyimpan dokumen ke hard drive komputer, jadi akan lebih mudah diakses di kemudian hari. Yang ketiga, mencetak dokumen, misalnya memilih printer untuk mencetak dokumen. Next. Yang keempat, membuat dan membuka file dari berbagai macam format. Dapat membuat dan membuka ekstensi file dalam format dokumen dan docs. Lalu seiring berjalannya mulai beragam format dari .html, mhtml, pdf, txt, wps, xml, dan xps. Yang kelima, sebagai alat kolaborasi berkat kecanggihan fitur Microsoft 365. Fungsi lain dari Microsoft Word adalah sebagai alat kolaborasi. Next.
kegunaan. Yang pertama, keperluan bisnis dan sekolah. Microsoft Word adalah tools yang dapat digunakan dengan mudah untuk membuat dokumen-dokumen keperluan bisnis. Selain itu, tugas sekolah juga bisa dapat dibuat dengan mudah menggunakan program satu ini. Tersedia beberapa template yang dirancang secara profesional, antara lain proposal, letter, report atau paper, newsletter, resume, dan invoice. Yang kedua, keperluan pribadi. Program pengolah kata yang satu ini juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan pribadi. Misalnya saja untuk membuat kartu undangan, kartu ucapan, hingga sertifikat. Next. Selanjutnya nomor 3, yaitu fitur toolbar. Next. Fitur toolbar itu ada 4. Yang pertama adalah fill, yang kedua yaitu draw, yang ketiga adalah home, yang keempat adalah insert. Yang pertama yaitu fill. Fill berfungsi untuk mengelola data-data yang akan dan sedang dibuat, seperti untuk mengatur ukuran kertas, mengatur penyimpanan, file, dan mencetak dokumen. 2 yaitu draw, untuk membuat gambar secara bebas. Di dalam draw ada beberapa fitur seperti tool, share, quench, converse, insert. Yang ketiga yaitu adalah home. Home itu menampilkan menu yang sering digunakan, misalnya fonts, editing, keyboard, style. Yang keempat yaitu insert. Insert yang berisi dengan semua menu yang berfungsi untuk memasukkan, misalnya memasukkan gambar, tabel, simbol, header, footer. Lanjut, next. Yang kelima yaitu designer, yaitu mengatur model atau format desain pada lembar kerja yang dibuat. Di dalamnya terdapat beberapa fitur dokumen, muating, dan background. Yang keenam yaitu adalah background. Background ya pemutunik yang sebagai pengaturan atau untuk mengatur tampilan pada sebuah dokumen. Di dalamnya terdapat beberapa fitur backstrap, paragraph, arrow. Yang ketujuh adalah references, menambahkan catatan kali, menambah komentar dokumen, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu mailing. Kumpulan menu untuk menyurat menu tersebut, seperti pembuatan amplop, label, email, dan lain-lain. Next. Yang kesembilan adalah review, yaitu untuk mengecekkan ulang data-data yang dibuat pada halaman. Contohnya series, compare, checking, boxing, coms, dan lain sebagainya. Yang sepuluh adalah review, yaitu review akhirnya sebelum dokumen akan dicetak. Contohnya saja adalah print review dan juga ukuran lembar kerja kamu. Lanjut, next. Dan selanjutnya akan dibacakan teman saya. Empat, fitur dalam toolbar. Next, Mbak. Yang di sini ada file. File ada beberapa contohnya kayak save as, open, close, info, recent. Yang save ini untuk menyimpan laporan Word yang sudah dikerjakan. Save as untuk menyimpan sebagai laporan menggunakan nama baru. Yang ketiga, open, membuka file laporan yang sebelumnya disimpan.
Close menutup laporan yang sedang dibuka. Info menampilkan rincian info terkait dengan laporan yang sedang dikerjakan. Terus resend memperlihatkan data laporan yang masih baru untuk diedit. Kemudian dibacakan oleh teman saya. File terbagi menjadi 3. Yang pertama, new, membuat lembaran kerja baru. Kedua, print, mengeprint laporan yang sudah kalian kerjakan. 3, save and send, melakukan penyesuaian pada laporan. Yang keempat, help, membantu apabila ada masalah di Word. Yang kelima, option, melakukan penyesuaian terhadap laporan. Yang keenam, exit. Exit menutup aplikasi Word. Next. Insert. Menu pages. Cover page, menyisipkan tema di cover atau sampul dokumen. Blank page, menambah halaman kosong di dalam dokumen. Page break, memindah tulisan ke halaman baru. Menu table. Tables, membuat dan menyisipkan tabel ke dalam dokumen atau lembar kerja. Menu illustrations. Pictures, menambah atau menyisipkan gambar. Shapes, menambah gambar bangun datar. Icons, menyisipkan ikon seperti rumah dan kendaraan umum. 3D models, menambah atau menyisipkan mode 3D. Smart art, menambah atau menyisipkan grafik. Chart, menambah atau menyisipkan grafik chart. Screenshot, menambah atau menyisipkan hasil tangkap layar. Menu apps for Office, menambah dan install aplikasi khusus di dalam Microsoft Word. Menu media, online video, menambah atau menyisipkan video secara online atau embed. Menu links, link, menyisipkan alamat website atau situs. Bookmark, tempat menyimpan kata, kalimat, atau halaman penting. Cross reference, menambah catatan pada bookmark atau heading. Menu comments, komen, memberikan penjelasan atau komentar di kalimat tertentu. Menu header and footer. Header, menambah atau menyisipkan catatan di margin atas dokumen. Footer, menambah atau menyisipkan catatan margin bawah dokumen. Menu teks, insert word art, menyisipkan teks dengan font artistik. Next. Home. Klik Home. Clipboard bagian ini terdiri dari icon-icon yang pada umumnya berfungsi untuk menyalin atau memindahkan elemen di laporan. Paste, icon ini mempunyai fungsi untuk menempelkan teks atau objek yang sebelumnya sudah di-copy atau di-cut. Cut, bagian ini untuk memotong teks atau objek lainnya. Copy, untuk menyalin atau mengopi teks atau objek yang lainnya. Format painter. Kalian dapat memakai fitur ini untuk menyalin format halaman serta memakai di halaman lain. Font, bagian ini terdiri dari icon-icon untuk mengganti dan mengikuti font, baik itu warna, ukuran, atau yang lainnya. Font, untuk mengatur jenis pada tulisan. Font size, untuk mengatur ukuran teks dengan ukuran yang kalian inginkan. Grow fonts, untuk membesarkan ukuran font. Screen fonts, untuk mengecilkan ukuran font.
Cas untuk mengubah penggunaan huruf besar atau kapital yang ada di teks. Next. Page layout. Themes. Themes icon ini berfungsi untuk memilih tema halaman dan juga warna dari teks. Color menentukan warna dari tema halaman. Font memilih jenis font yang akan digunakan pada dokumen. Efek mengatur efek yang akan berdampak pada objek yang ada di dokumen. Text setup margin menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Orientation menentukan apakah dokumen akan berbentuk horizontal atau vertikal. Size menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen. Kolom menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi berapa kolom. Bricks mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Line number memberikan penomoran pada setiap baris teks. Hyphenation untuk memisahkan antara kata dengan penghubung. Background, watermark, menu yang berfungsi untuk memberikan watermark pada lembar kerja. Page color, memilih warna dari halaman dokumen. Page border, berfungsi untuk memberikan garis tepi pada dokumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hana. Paragraf indent menambah ataupun mengurangi jarak teks dari pinggir. Spacing menentukan jarak antar paragraf dalam dokumen. Arrange position memilih dan menentukan letak dari suatu objek dalam dokumen. Wrap text mengatur posisi dari objek dalam suatu paragraf. Bring forward meletakkan suatu objek di depan objek lainnya. Send backward meletakkan suatu objek di belakang objek lainnya. Selection pane menampilkan navigasi dari suatu objek. Align menentukan perataan dari suatu objek. Group mengelompokkan beberapa objek menjadi satu kesatuan. Rotate memutar posisi dari suatu objek. Position memilih dan menentukan letak dari suatu objek dalam dokumen. Wrap text mengatur posisi dari objek dalam suatu paragraf. Bring forward meletakkan suatu objek di depan objek lainnya. Send backward meletakkan suatu objek di belakang objek lainnya. Selection pane meletakkan navigasi dari suatu objek. Align menentukan perataan dari suatu objek. Group mengelompokkan beberapa objek menjadi satu kesatuan. Rotate memutar posisi dari suatu objek. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ini ada Mbak Intan Indrasania, silakan mengajukan pertanyaannya. Ya, izin bertanya. Itu kan Minta tentang tolong pertanyaannya ditaruh di room chat aja. Iya, sebentar ini ngomong dulu. Biar nggak lupa. Izin bertanya, ini apa namanya? Itu kan tadi bahas tentang MS Word ya. Sekarang kan ada MS Word yang versi terbaru kan yang tahun 2019. Nah, itu apa keunggulannya dibanding MS Word yang sebelumnya, versi sebelumnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya.
Ini juga ada beberapa pertanyaan yang ada di room chat. Mungkin ini ditulis dulu, nanti habis itu baru bisa dijawab. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para penanya. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, keunggulan Microsoft Word terbaru dibandingkan yang lama, dari Mbak Intan. Selanjutnya, menurut kelompok 1, apa saja kekurangan dari Microsoft Word, dari Mbak Lutfi Maulidia. Yang ketiga, apakah Microsoft bisa menyimpan file bentuk bitmap seperti JPG, PNG, atau sejenisnya, dari Mbak Putri Rizky Amelia. Yang keempat, apa perbedaan antara save dan save as, dari Mbak Fahita. Mungkin dari para pemateri ada yang ingin menjawab, saya persilahkan. Izin menjawab pertanyaan nomor 1 dari Mbak Intan. Keunggulan MS Word terbaru dibandingkan yang lama, yang pertama fitur lebih lengkap, karena kan tentu kan fasilitas yang ditawarkan akan semakin canggih karena pada dasarnya versi terbaru itu dikembangkan dari versi yang lama. Terus dapat mengedit file PDF. Dokumen yang dibuat menggunakan aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Word umumnya disimpan dalam format dokumen. Dan di fitur yang terbaru ini bisa dapat mengedit langsung file PDF gitu. Terus dapat memasukkan gambar dari sumber online. Kalau pada versi sebelumnya itu hanya memfasilitasi penggunaan untuk menyisipkan gambar yang telah disimpan di dalam media penyimpanan atau laptop. Kalau untuk yang terbaru itu bisa memasukkan gambar dari sumber online. Terus lebih mudah dalam memasukkan video. Kalau versi lama itu kan banyak banget langkah-langkahnya lebih rumit gitu loh. Terus dapat menyisipkan footnote, seperti footnote itu kayak catatan atau keterangan singkat yang dapat diberikan pada sebuah dokumen. Footnote yang ditambahkan juga dapat diedit sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti diubah ukurannya, dicetak miring, garis bawah, atau dicetak tebal. Mungkin seperti itu. Apa kurang paham atau sudah jelas, Mbak Intan? Terima kasih Mbak Lutfi, sudah jelas. Tapi ada fitur ini nggak Mbak, yang pesan suara terus typing gitu, ada nggak kira-kira? Yang kita ngomong terus nanti otomatis ngetik keyboardnya. Sepertinya ada. Coba nanti saya itu cari dulu ya. Kalau setahu saya itu ada, pernah ada teman saya itu yang menggunakan itu. Permisi mau nyangga, kalau yang langsung dari voice note itu bukan Microsoft Word, tapi itu loh, dokumen doc itu loh yang di internet itu bisa melalui voice, jadi nggak perlu pakai ngetik, tapi kita cuma menyalakan
voice note-nya itu tadi gitu. Jadi auto sudah nggak usah pakai nulis gitu Mbak Sania. Baik, Google terima Doc kasih. namanya, Google Terima Doc. kasih Mbak Lutfi, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari para pemateri. Selanjutnya bisa dilanjutkan atau mungkin ada tambahan dari yang lain. Saya lanjutkan ya. Saya akan menjawab pertanyaannya Lutfi Maulidaryani. Izin bertanya, menurut kelompok 1, apa saja kekurangan dari MS Word? Kekurangannya pertama, Microsoft Word merupakan jenis perangkat lunak software yang memiliki lisensi berbayar atau penggunaannya tidak gratis. Dua, mempunyai kinerja yang lebih berat pada setiap versi terbaru dan ini berdampak lemot pada komputer atau laptop Windows yang mempunyai spesifikasi rendah. 3, selalu mempunyai versi terbaru dari waktu ke waktu. Jadi jika penggunaan ingin menggunakan MS Word terbaru, maka harus menyesuaikan spesifikasi terlebih dahulu laptop atau komputer yang hendak digunakan. Keempat, minimal harus menggunakan operasi sistem Windows XP SP2. Untuk ini sepertinya tidak perlu khawatir karena kebanyakan saat ini perangkat komputer atau laptop minimal telah menggunakan Windows 7. 5, membutuhkan waktu untuk proses penyesuaian sistem. Hal ini dikarenakan Microsoft Office selalu melakukan update dan memiliki versi terbaru. 6, jenis format default dokumen yang tidak akan bisa terbaca pada Microsoft Word 2003. Tapi dapat mengakali dengan fitur Save As. 7, ukuran installer program Microsoft Word sangat besar pada versi barunya. Hal ini tentu akan membutuhkan kuota yang tidak sedikit pula. 8, spesifikasi perangkat yang memiliki prosesor 500 MHz dan RAM 512 MB tentu sangat besar untuk menjalankan program Microsoft Word versi terbaru. 9, pada Microsoft Word versi 2019 hanya bisa digunakan di Windows 10 dan 8. Jika di bawah versi Windows tersebut, maka tidak dapat diinstal dan dijalankan. Ke-10, proses pemasangan lisensi yang cukup ribet dan memakan waktu. Itu Mbak Lutfi Maulidaryani, bisa diterima jawaban dari saya. Iya, terima kasih Mbak Siva. Ya, sama-sama. Terima kasih atas jawaban dari Mbak Siva. Mungkin bisa dilanjutkan atau ada tambahan dari teman-teman. Baik, langsung saja tinggal 2 pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin para pemateri sudah memiliki jawabannya atau teman-teman yang lain juga bisa membantu. Iya, permisi mau menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Izin bertanya, apakah Microsoft Word bisa menyimpan file bentuk bitmap seperti JPG, PNG, atau sejenisnya? Untuk penyimpanannya bisa, Mbak. Tapi kalau nggak salah tadi saya baca di Google itu untuk penyimpanannya itu rada rumit gitu. Kalau mau dijadikan JPG, PNG atau sejenisnya. Kalau sekiranya makainya di HP itu bisa menggunakan aplikasi WPS, itu bisa. Jadi bisa diformat seperti mau diformat JPG, PNG, PDF atau PPT bisa. Kalau kita menggunakan laptop itu harus menggunakan di internet dulu baru bisa jadi JPG PNG gitu tadi. Mbak, tadi mengerti Mbak Putri? Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Mbak Jafira. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan atau ada tambahan dari teman-teman yang lain.
Izin menjawab nomor 4, boleh. Tak? Iya, Mbak, silakan. Jadi bedanya save sama save as itu, kalau save itu dia itu membantu memperbarui file yang disimpan dengan isi dari konten terbaru. Jadi habis kita bikin file terus nge-save kan, nah terus kita memperbarui lagi gara-gara kita mau nambahin beberapa kalimat itu pakai save. Tapi kalau misalnya save as itu membantu menyimpan file baru atau menyimpan file yang sudah ada ke lokasi baru dengan nama yang sama atau nama yang berbeda. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Mungkin kalau tidak ada tambahan atau pertanyaan lagi, mungkin ini sampai di sini saja pertanyaannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan penanya. Di sini dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan presentasi dari kelompok 1 mengenai Microsoft Word dapat disimpulkan bahwa Microsoft Word merupakan program aplikasi dari Microsoft Office yang biasa sering digunakan untuk mengolah teks, pengolahan dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, Microsoft Word selalu memperbarui fitur-fiturnya menjadi lebih canggih dan modern dibandingkan dengan versi-versi lainnya. Mungkin hanya itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak PJMK.